Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan kami, CGP Angkatan 9 Kabupaten Rotendao akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya, Yelis Desri Mariane Tungga, SPD GR, dari UPTD SD Negeri 1 Baa. dan saya Nining Fitrianingsi Sarjana Agama dari UPTD SMP Negeri 3 Lobalain. Dan saya Matilda Luji dari UPTD SMP Negeri 4 Rote Barat Daya. Selamat menyaksikan. Siang Ibu Nining. Gimana kabarnya nih Bu? Puji Tuhan baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu Nining? Alhamdulillah baik Bu Yelis. Nah, baik, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, benar sekali Ibu Nining. Jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Matilda Luji. Nah, oke Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada hal-hal yang kita bicarakan. Dalam hal ini, saya bertindak sebagai pengamat atau observer Ibu. Ibu melakukan coaching pada teman sejawat. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, ada rubrik penilaian yang harus diperhatikan Bu. Iya, benar sekali. Nah, kita perhatikan yang pertama adalah apakah Ibu melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Yang kedua, bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang nantinya akan disampaikan oleh si coach. Dan yang ketiga, saya juga akan mengamati bagaimana respon atau jawaban dari yang diberikan oleh coach dari pertanyaan-pertanyaan Ibu yang telah Ibu sampaikan kepada si coach. Nah, satu hal ya Ibu, jangan lupa dalam proses coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching. Yaitu kita sama-sama tahu prinsip coaching itu ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri si coach. Baik Ibu, kita masuk pada sesi jawab ya. Nah, yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam diri coach nantinya? Oke, baik, terima kasih Ibu Nining. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya capai atau saya kembangkan ketika melaksanakan coaching nanti, yang pertama itu kehadiran penuh, dan yang kedua itu saya sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya ini. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sudah sebutkan tadi, kira-kira yang paling ingin Ibu maksimalkan itu yang mana, Bu? Oke, baik Ibu. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, di sini saya mengambil 2 yang akan saya kembangkan supaya lebih efektif lagi gitu ya Bu ya. Itu yang pertama itu saya sebagai pendengar yang aktif, dan yang kedua itu saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh, iya Bu. Nah, Ibu kira-kira indikator pencapaian apa yang nanti ingin Ibu capai dari hasil percakapan coaching nanti? Oke, baik Ibu. Jadi untuk indikator ketercapaiannya, di sini yang pertama itu bagaimana saya bisa memandu coach saya untuk bisa menemukan solusinya sendiri terkait dengan masalah yang dia hadapi itu. Nah, bagaimana dia bisa menemukan solusi itu dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Kemudian yang kedua itu saya memandu coach saya untuk bisa menemukan ide-ide baru. Ide-ide apa yang nantinya akan coach saya terapkan. Seperti itu Ibu. Oh, oke. Baiklah Bu Yelis. Saya harapkan proses coachingnya dapat berjalan yang lancar ya. Amin. Terima kasih. Selamat melakukan coaching, dan kita akan ketemu lagi nanti setelah Ibu melakukan proses coaching.
dalam tahap pasca observasi. Siap Ibu Nining, terima kasih. Oke, baik. Jadi Ibu Nining, ini adalah Ibu Matilda atau Puci saya. Dan mohon izin Bu, kami akan melakukan kegiatan kucing. Silakan Bu Yelis. Oke, baik. Selamat siang Ibu Matilda. Selamat siang Bu Yelis. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu. Kalau Ibu Yelis sendiri Puji bagaimana? Tuhan, kabar saya baik juga Ibu. Oke, bagaimana Bu? Semalam sempat menelpon saya ya. Apakah ada hal yang ingin Ibu Matilda bicarakan dengan saya? Iya, benar sekali Bu. Saya membutuhkan bantuan Ibu. Mm, Jadi begini Bu. Kemarin pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. ya. Lalu beliau sedikit keberatan dengan cara saya mengajar di kelas karena saya hanya menggunakan buku teks saja Bu. Oh, seperti itu. Berarti coba Ibu Matilda ceritakan yang lebih mendalam lagi terkait permasalahan yang Ibu Matilda hadapi itu seperti apa? Karena jujur Bu, saya ini penasaran Bu. Oke baik Bu. Iya. Jadi begini Bu, saya merasa sedih sekali karena mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Karena waktu pengawas melakukan supervisi kemarin itu saat saya mengajar saya hanya menggunakan buku teks, padahal saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar lain yang masih berkaitan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah kami. Oke, baik, seperti itu. Oke, nah sekarang saya pengen tahu nih dari Ibu Matilda. Nah, apa sih tujuan Ibu menceritakan hal ini kepada saya? Apakah Ibu benar-benar mempercayai saya untuk kita bisa melakukan diskusi seperti ini? Ya, jadi begini Bu, saya menceritakan hal ini kepada Ibu karena saya ingin mendapat solusi yang tepat supaya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di sekolah. Oke, baik Ibu. Jadi mohon maaf Ibu Matilda bahwa ketika kita berdiskusi seperti ini, saya tidak memberikan solusi kepada Ibu ya, tetapi kita berdiskusi seperti ini supaya Ibu bisa menemukan solusinya sendiri ya. Jadi sekarang menurut Ibu nih, kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu? Oke baik Ibu. Jadi yang menjadi hambatan saya itu saya mengajar tanpa buku teks pembelajaran. Sementara saya masih menggunakan sumber-sumber lainnya. Di sekolah kan kita masih menggunakan kurikulum yang masih ditetapkan di sekolah Bu. Oke, baik. Lalu bagaimana pendapat Ibu Matilda tentang hal ini? Apakah Ibu tetap menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan dari pengawas? Sebenarnya saya lebih senang dan lebih nyaman menggunakan buku-buku teks, buku teks pelajaran yang biasa saya gunakan. Tetapi saya juga ingin menggunakan sumber belajar lain sesuai dengan dan mengikuti saran daripada pengawas agar materi yang saya terapkan nanti sesuai dengan buku teks dan sumber belajar lain yang masih berkaitan dengan kurikulum sekolah. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu Matilda gunakan? Jadi strategi yang akan saya gunakan yaitu adalah saya ingin menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini supaya pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas nanti dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid, minat, dan profil daripada belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Oke, bagus sekali Ibu solusinya. Dan memang benar, apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka ya Bu, jadi memang hal-hal itu yang harus kita perhatikan. Oke, jadi sekarang bagaimana nih komitmen dari Ibu Matilda untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari Ibu Matilda itu? Saya akan segera mungkin Bu menemui kepala sekolah untuk membicarakan atau menyampaikan hal ini supaya pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas bisa bervariasi dan terwujudnya merdeka belajar. Oke, baik sekali Ibu.
Jadi memang benar bahwa itu adalah langkah yang tepat ketika Ibu Matilda mau sesegera mungkin untuk melakukan itu semua ya. Jadi memang harus begitu Bu, karena kita sebagai guru harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang dimana inovasi-inovasi itu lebih menarik lagi agar proses pembelajaran itu bisa menyenangkan bagi para murid di sekolah kita. Iya Bu, jadi saya sudah merasa lega dan merasa senang karena sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan nanti Baik. agar masalah saya cepat selesai. Oke, baik Ibu. Saya juga merasa senang Ibu. Kenapa? Karena dari hasil diskusi kita saat ini, akhirnya Ibu Matilda bisa menemukan nih solusi apa yang akan Ibu Matilda lakukan dalam permasalahan yang Ibu Matilda hadapi ini. Jadi semoga masalahnya cepat terselesaikan ya Bu. Iya Bu, terima kasih juga atas waktu yang Ibu sudah luangkan untuk bercerita dengan saya. Baik Ibu, saya tunggu kabar baiknya dari Ibu Matilda ya. Karena tadi Ibu sudah sampaikan bahwa dalam minggu ini Ibu akan menghadap kepala sekolah, meminta waktu kepala sekolah, kemudian mulai menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik. Jadi saya tunggu hasil akhirnya seperti apa. Apakah lebih menarik lagi atau seperti apa? Nanti Ibu jangan sungkan-sungkan untuk tetap menghubungi saya. Ya Ibu, baik, terima kasih. Baik Ibu, selamat siang. Oke, baik Bu Yelis, luar biasa ya tadi Ibu sudah menyelesaikan proses coaching dengan sangat baik Terima kasih terhadap Ibu rekan Nini. sejawat. Ya. Baik, kita kembali kepada tahap pasca observasi ya Siap. Bu ya. Siap Ibu Nini. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan dalam proses coaching tadi Bu? Oke, jadi dalam proses coaching tadi itu saya sudah melakukan coaching dengan tahapan Tirta, di mana yang pertama itu sudah menetapkan tujuannya, kemudian menanyakan tujuan, maksud saya Ibu, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach saya, kemudian strategi apa yang ingin dilakukan oleh coach saya Ibu. Oke, sangat luar biasa tadi Bu ya. Saya menyaksikan juga apa yang terjadi tadi, proses coaching yang Ibu lakukan terhadap rekan sejawat. Itu Ibu sudah melakukannya dengan tahap alur tirta, yaitu tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwa melalui alur tirta dengan menentukan tujuannya, terus habis itu mengidentifikasi masalah daripada si coach, terus menemukan strategi dan menentukan juga rencana selanjutnya seperti apa. Kemudian ya terlihat juga tanggung jawab dari si coach terhadap masalah ini Ibu. Oke, Ibu. Nah, Ibu tadi Ibu juga sudah melakukan dengan proses hadir secara penuh ya Bu ya. Terus Ibu juga mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap si coach. Nah, kira-kira nanti kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching berikutnya? Oke, kalau untuk kompetensi yang nantinya saya kembangkan lagi itu saya berusaha untuk selalu menjadi pendengar yang aktif. Jadi mendengarkan hal-hal yang akan disampaikan oleh coach saya, kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Karena begini Bu, setiap coach itu kan pasti punya permasalahan yang berbeda-beda nih. Nah, bagaimana saya bisa mendengarkan masalahnya dia, kemudian bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai permasalahan yang dia hadapi itu. Oh, oke, baik sekali Bu ya. Nah, kalau kita melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta,
memang akan terencana, Bu. Iya. Ya, betul toh? Ibu rasakan Iya, seperti benar itu ya. sekali Bu Nining. Dan hasilnya yang kita dapatkan pun itu dia akan terlahir daripada si coach itu Iya, sendiri. benar begitu. sekali Bu Nining. Nah, kita memanfaatkan potensi daripada coach. Coaching, Kita iya. tidak perlu memberikan Solusi, solusi benar Bu. dari apa yang menjadi permasalahan dia, tetapi coach itu sendirilah yang akan Menemukan melahirkan solusinya. atau menemukan Iya, solusinya sendiri. benar sekali Bu Nining. Iya. Oke, baik Bu, terima kasih Ibu telah menyelesaikan proses coaching ini dengan sangat baik. Karena itu saya harap untuk kedepannya Ibu bisa lebih berguna lagi dan Siap, lebih Ibu. bermanfaat untuk rekan sejawat lainnya ya Bu ya. Ya, siap. Terima kasih Ibu Nining atas waktunya sudah bersedia untuk mengamati proses coaching saya tadi bersama dengan rekan sejawat saya, dalam hal ini Ibu Matilda Luji. Sekali lagi terima kasih Bu dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Ning, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Matilda. Alhamdulillah saya baik. Ibu Matilda sendiri gimana kabarnya nih? Kalau saya baik juga Bu. Yes. Oke. Baik Ibu Ning, Mhm. Ibu akan melakukan coaching hari ini? Iya betul, saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat Bu. Oke, baik Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada hal-hal yang kita bicarakan dulu ya Bu. Iya. Dalam hal ini saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer. Iya. Pada tahap ini Ibu melakukan coaching pada rekan sejawat nih. Nah, sebelum melakukan coaching ada rubrik penilaian yang harus diperhatikan oleh coach, yaitu yang pertama, apakah Ibu melakukan proses coaching ini sudah sesuai dengan alur tita atau belum. Lalu yang kedua, bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya yang nanti yang akan disampaikan oleh coach. Lalu yang ketiga, saya juga akan mengamati bagaimana respon atau jawaban yang akan diberikan oleh coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan Ibu sebagai coach. Lalu yang berikut, mohon jangan dilupakan ya Bu, bahwa dalam proses coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, yang berikut proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaching. Jadi baik Bu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bu Ning, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam diri coaching nanti? Oke, Ibu, ya kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, yang pertama adalah kehadiran penuh, dan yang kedua saya akan menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan memicu solusi daripada permasalahan daripada si coaching. Oke, baik Ibu. Oke, dari ketiga kompetensi yang Ibu sudah sebutkan tadi, kira-kira yang paling ingin Ibu maksimalkan itu kompetensi yang mana Bu? Oke, Ibu, dari tiga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, yang saya ingin lebih efektifkan, itu ingin maksimalkan itu adalah saya ingin menjadi pendengar yang baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa menggali ide, solusi atau gagasan dari dalam dirinya sendiri. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu kira-kira indikator apa, indikator pencapaian yang nanti ingin Ibu capai dalam hasil percakapannya nanti? Ya, indikator yang capaian yang dari hasil percakapan kami nanti, saya akan mau memandu coach bisa menemukan solusi, ide atau gagasan dari dalam diri yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Terus yang kedua adalah saya ingin memandu coach itu menemukan
ide-ide baru yang akan dia lakukan untuk proses yang menjadi permasalahan dia nanti. Oke, Bu. Oke, baiklah Bu, saya harapkan proses coachingnya nanti dapat berjalan dengan lancar ya. Selamat melakukan coaching dan kita akan ketemu lagi setelah Ibu melakukan proses coaching dalam tahap pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu Mas. Selamat siang Ibu Yelis. Selamat siang Ibu Nining. Iya, Ibu Yelis, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, baik Ibu. Ibu Nining sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga, Bu Yelis. Oke, jadi ini Bu, semalam Ibu sempat mengirim chat kepada saya ya. Benar sekali Ibu. Tapi Ibu tidak balas. Oh iya. Saya sudah tidur, Bu. Iya, Aduh. saya juga feelingnya seperti itu Ibu. Iya. Nah, katanya ada hal penting yang Ibu mau bicarakan kepada saya. Iya, benar sekali Ibu. Apa nih yang bisa saya bantu? Oke, baik Ibu Nining. Tapi sebelum itu saya minta terima kasih Iya. kepada Ibu sudah menyempatkan diri untuk bisa mendengarkan saya ya Sama-sama, Bu. Bu Yelis. Oke, jadi begini Bu Nining, saya nih merasa bahwa saya nih masih kesulitan Bu dalam mengelola kelas saya. Karena di kelas saya Bu Nining itu terdiri dari 21 siswa nih. Nah, 21 siswa ini itu dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi ya Ibu Nining tahu sendiri lah, namanya juga kelas 1 ya Bu. Iya. Jadi saya merasa bahwa dalam proses pembelajaran itu belum begitu efektif Ibu. Karena ada salah satu siswa saya nih Bu, itu dia namanya Akbar. Dia itu sering tidak fokus Bu dalam proses pembelajaran karena dia lebih ke suka mengganggu temannya. Mengganggu temannya saat begini Bu. Saya nih merasa bahwa saya ini masih kesulitan Bu dalam mengelola kelas saya. Karena di kelas itu terdiri dari 21 siswa Bu. Dan itu dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi Ibu Nining tahu sendiri lah ya, namanya juga kelas 1 Bu. Jadi saya ini merasa bahwa dalam pembelajaran itu belum efektif begitu Bu. Iya, karena salah satu siswa saya itu yaitu si Akbar, itu dia sering tidak fokus Bu. Dia lebih suka mengganggu teman-temannya saat proses pembelajaran. Jadi di sini saya ingin berdiskusi nih dengan Ibu Matilda, jadi di sini saya ingin berdiskusi nih dengan Ibu Nining, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan Bu? Oke, baik Ibu Yelis. Nah, kira-kira hal apa nih yang sudah Ibu lakukan terhadap murid tersebut? Oke, jadi begini Bu, saya sudah mencoba untuk memanggil si Akbar dan saya membangun komunikasi dengan dia Ibu, dengan tujuan bahwa saya bisa mengetahui apa sih kebutuhan dari si Akbar ini. Lalu setelah Ibu Yelis memanggil Akbar tersebut dan membangun komunikasi, kira-kira hal apa yang Ibu Yelis dapatkan? Apakah Ibu Yelis sudah mengetahui kebutuhan dari murid tersebut seperti apa? Oke, baik Ibu. Jadi seperti ini Bu. Setelah saya berkomunikasi dengan si Akbar, saya menemukan seperti ini Bu. Si Akbar ini ternyata dia membutuhkan perhatian khusus dari saya sebagai gurunya. Iya. Kemudian dia juga ternyata kurang memahami materi yang saya sampaikan itu Bu. Sehingga hal tersebut membuat dia tidak fokus dan dampaknya itu adalah ya dia suka mengganggu teman-temannya karena dia tidak pahami apa yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran itu. Wah, luar biasa Bu Yelis. Nah, kira-kira apa nih tujuan dari Ibu Yelis memanggil siswa tersebut? Karena tidak semua guru mau menyempatkan waktu lebih untuk mencari tahu kebutuhan murid-muridnya. Apalagi sebagai guru tentunya banyak hal nih yang harus dilakukan. Iya, benar sekali Bu Nining. Jadi pasti yang
Ibu Yelis pastinya sibuk ya. Tapi ketika Ibu Yelis punya niat membuka hati dan mencari tahu kebutuhan dari murid-murid, itu sangat luar biasa, Bu. Saya sangat mengapresiasi itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Nining untuk apresiasinya. Jadi tentunya bahwa sebagai guru, saya ingin sekali agar murid-murid saya itu bisa memahami tujuan pembelajaran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran tersebut, Ibu. Namun ya itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya masih kesulitan dalam menangani si Akbar ini. Ya, berarti memang tidak mudah ya, Bu, untuk menghadapi murid dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, seperti itulah. Apalagi ini kelas 1 ya. Benar, Bu. Nah, pastinya mereka masih kecil-kecil, dan benar sekali. kita amankan yang di sini, pastinya di sebelah sana mereka ribut seperti itulah begitu ya. Iya. Kira-kira apa nih yang menjadi tantangan Ibu dalam menghadapi hal tersebut? Oke, baik Ibu. Jadi tantangan itu sangat banyak, Bu. Iya, sangat banyak ya. Pasti Ibu Nini juga sudah tahu namanya menghadapi kelas 1 masih dengan polos-polosnya. Jadi tentunya bahwa tantangan itu banyak. Apalagi sekarang nih kita tidak boleh memarahi anak, tidak boleh menampar apalagi ya. Jadi kita di sini kita harus bagaimana membuka hati untuk bisa mencari tahu apa yang mereka butuhkan. Dan salah satunya itu adalah saya sulit dalam mengendalikan si Akbar ini, Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu Yelis butuhkan dalam mencapai tujuan tersebut? Oke. Sepertinya saya membutuhkan strategi yang lebih tepat, Bu, yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran nanti. Nah, kalau begitu, kira-kira strategi apa yang ini Ibu Yelis gunakan? Saya harus menerapkan strategi atau metode pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, Bu. Yang sudah ada dalam benak saya itu, saya akan melakukan metode pembelajaran bermain sambil belajar. Mungkin hal itu yang akan membuat dia untuk lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran. Kemudian selain itu ada juga penggunaan media-media pembelajaran yang lebih menarik sehingga bisa membantu si Akbar ini dalam memahami materi yang saya ajarkan nanti, Bu. Luar biasa Ibu Yelis, itu ide bagus sekali. Nah, kapan nih Ibu Yelis bisa menerapkan strategi tersebut? Sebisa mungkin dalam minggu ini juga, Bu, saya akan menerapkannya karena saya ini punya keinginan yang besar nih, Ibu, supaya murid saya itu semuanya bisa fokus dan semuanya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, baiklah Bu, kalau begitu apakah masih ada hal lain nih yang ingin Ibu Yelis sampaikan kepada saya? Untuk saat ini saja dulu, Ibu. Jadi nanti ke depan jika ada masalah lagi, Ibu harus tetap setia mendengarkan saya. Tetap ya. Ya. Baiklah, kalau memang tidak ada Bu Yelis, berarti kita sudah selesai untuk hari ini ya Bu ya. Silahkan Ibu implementasikan strategi yang Ibu sebutkan tadi, dan saya menunggu cerita baiknya lagi. Kira-kira hasilnya seperti apa nanti ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nining atas waktunya untuk saya ya, Bu. Ya. Jadi baik, jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu Yelis setelah berdiskusi dengan saya? Saya menjadi lega, Ibu. Ya, saya menjadi lega. Kemudian saya juga merasa senang. Saya tidak galau lagi karena saya berpikir bahwa dalam menghadapi si Akbar ini saya kesulitan. Tapi ketika dengan berdiskusi seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Nining sampaikan, akhirnya saya jadi temukan solusi apa yang nanti akan saya terapkan kepada si Akbar ini. Jadi saya juga minta terima kasih banyak kepada Ibu Nining ya atas waktunya. Iya, alhamdulillah ya Bu Yelis. Setelah kita berbincang-bincang, Ibu sudah menemukan sendiri loh solusinya, bukan saya yang memberikan. Benar sekali. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu Nining. Oke, baik Bu Nining, luar biasa ya. Ibu sudah menyelesaikan proses coaching bersama rekan sejawat, yaitu Ibu Yelis. Baik Bu, kita kembali pada tahap pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, yaitu yang pertama, apa saja yang
Ibu Ning lakukan dalam proses coaching tadi? Iya, baik Ibu Matilda, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, yaitu saya menanyakan tujuan dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach, dan setelah itu saya mengidentifikasi masalah tersebut begitu. Dan setelah saya mengidentifikasi permasalahannya, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap si coach, sehingga si coach memberikan rencana aksi yang dia akan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Dan yang terakhir adalah saya memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach sehingga dia membuat komitmen untuk melakukan tanggung jawab terhadap rencana aksi yang dia sudah buat begitu Ibu. Oke, sangat luar biasa Bu. Tadi juga saya menyaksikan juga proses coaching yang Ibu lakukan, dan saya dapat menyampaikan beberapa hal ini menyangkut proses coaching tadi, yaitu bahwa proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan rekan sejawat, dalam hal ini Ibu Yelis, Ibu telah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan dari percakapan terhadap coach. Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam diri coach. Ibu juga sudah mengarahkan coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu juga sudah menguatkan komitmen yang ada dalam diri si coach, sehingga muncul rasa tanggung jawab daripada si coach tadi ketika coach nanti akan melakukan rencana aksi dan dapat dilakukan dengan baik. Ibu juga tadi sudah saya mengamati dari proses coaching yang Ibu lakukan, sudah ada presensi atau kehadiran penuh secara baik, mendengarkan juga secara aktif dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Kira-kira nanti ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam pada proses coaching berikutnya? Yang ingin saya kembangkan nanti pada proses coaching berikutnya kepada Ibu Yelis, tentunya saya masih tetap melakukan, saya akan menjadi pendengar yang aktif Bu, dan saya juga akan tetap mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi, sehingga si coach memunculkan lagi ide-ide daripada yang terlahir daripada dia sendiri, bukan dari diri saya, seperti itu Ibu. Oke, sangat baik sekali ya Bu. Kalau kita melakukan coaching dengan memakai alur Tirta Bu, memang akan terencana dengan baik, dan hasilnya juga pun akan kita dapatkan dengan baik daripada coach itu sendiri, karena kita akan memanfaatkan potensi yang ada di dalam coach, di dalam diri coach. Kita akan memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri coach. Lalu yang berikut, terima kasih juga Ibu telah menyelesaikan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Sukses ke depannya ya Bu, dan saya harapkan Ibu bisa lebih lagi berguna, bermanfaat untuk memajukan, memberikan inovasi, motivasi kepada si coach tersebut. Iya, sama-sama Ibu Matilda. Saya juga terima kasih atas waktu yang Ibu Matilda berikan, dan terima kasih Ibu sudah menjadi pengamat buat proses coaching yang sudah saya lakukan dengan rekan sejawat. Baik. Selamat siang Ibu Matilda. Selamat siang Bu Yelis, apa kabar Bu Yelis? Puji Tuhan saya baik Bu. Bagaimana nih kabarnya Ibu Matilda hari ini? Puji Tuhan juga Bu, saya selalu baik. Oke, baiklah kalau begitu.
Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya, betul Oke, sekali Bu. dengan siapa coachingnya Bu kalau saya boleh tahu? Bersama Ibu Nining. Oke, baiklah. Jadi begini Bu, sebelum Ibu Matilda melakukan proses coaching dengan rekan sejawat dalam hal ini Ibu Nining, boleh nih saya tanya-tanya sedikit ya Bu? Boleh Bu. Boleh Oke, sekali. oke baik. Kalau Ibu bersedia, yang pertama itu saya pengen tahu nih, kira-kira rubrik penilaian yang Ibu Matilda gunakan itu seperti apa Bu dalam proses coaching nanti? Oke, baik Bu. Adapun rubrik penilaian yang akan digunakan dalam menggunakan yang digunakan adalah menggunakan alur Tirta, di mana dimulai dari yang pertama itu adalah ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi memang benar bahwa rubrik penilaian yang digunakan oleh seorang coach terhadap coachingnya itu sama seperti yang sudah Ibu Matilda sampaikan tadi ya, yaitu melalui tahapan Tirta. Oke, baik Ibu, sekarang saya juga pengen tahu nih kira-kira kompetensi yang ingin Ibu Matilda capai saat melakukan proses coaching itu seperti apa Bu? Oke, baik Bu. Adapun kompetensi yang ingin dicapai atau dikembangkan, yaitu yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua itu adalah menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Benar, luar biasa sekali ya Bu Matilda ya. Terima kasih. Nah, dari kompetensi yang tadi sudah Ibu sebutkan nih, kira-kira kompetensi mana nih yang Ibu ingin kembangkan lebih lagi? Ya, jadi ada dua Bu yang kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama itu adalah menjadi pendengar yang aktif, yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu Matilda miliki untuk coaching nanti? Ya, baik Bu. Adapun indikator ketercapaiannya yaitu yang pertama, memandu si coach ini bisa menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan. Ya, lalu yang kedua itu adalah memandu coach ini menemukan ide-ide baru. Iya, benar sekali. Supaya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik Ibu. Luar biasa ya Bu ya. Ya, jadi semoga proses coachingnya sebentar berjalan dengan baik ya Bu. Jadi mungkin ini saja dulu pertanyaan dari saya, dan silakan Ibu Matilda melakukan proses coaching terhadap rekan sejawat, dalam hal ini Ibu Nining ya. Iya. Ya, oke. Mohon izin juga ya Bu, ketika Ibu melakukan proses coaching nanti saya turut mengamati ya Bu ya, tidak apa-apa ya? Bisa Bu, bisa Bu. Oke, baik. Ya. Silakan Ibu memanggil coaching Dan Ibu Ibu. Ning, Selamat siang Ibu Matilda. apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik, tetap baik. Oke, baik Bu. Kemarin Ibu sempat chat saya, tapi saya belum sempat membalas. Iya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Bu, saya ada butuh bantuan Ibu. Kebetulan saya ada kendala sedikit di sekolah nih Bu. Nah ini apa? Kira-kira Ibu ada waktu nggak untuk bisa membantu saya? Saya selalu ada untuk Ibu nih, saya selalu ada waktu. Silakan Bu, silakan. Iya. Jadi begini Bu, saya sebagai guru agama, pastinya pendidikan agama Islam ya Bu di sekolah. Dan di sekolah ini ruang kelas kami itu terbatas. Ruang kelas saya itu terbatas di sekolah, sehingga saya dan murid-murid yang beragama Islam itu setiap kali belajar pendidikan agama Islam pastinya keluar dari kelas, karena kami adalah kelas minoritas, agama minoritas. Jadi ada agama Kristen yang akan memakai kelas tersebut. Nah, kadang kami keluar itu kami mencari
ruangan-ruangan yang ada yang tidak terpakai, bisa di lab IPA, bisa di perpustakaan. Kadang juga saya sering sekali di salah-salah kelas begitu. Nah, dari permasalahan itu Ibu, yang mengakibatkan pembelajaran yang saya lakukan kepada murid-murid saya itu tidak efektif, dan saya rasa anak-anak juga rasanya kurang senang, kurang menyenangkan begitu atas pembelajaran yang saya berikan, karena saya tidak memakai fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Padahal fasilitas itu sebenarnya ada, namun karena kami berada dalam luar ruangan, misalkan fasilitas itu infokus, saya tidak bisa memakainya karena dia berada di luar ruangan yang tidak bisa dipantulkan itu infokus begitu Ibu. Oke, baik. Selain permasalahan tersebut, apakah ada kendala lain yang Ibu alami? Iya Ibu, jadi saya ingin sekali pembelajaran yang saya lakukan itu bisa efektif dan menyenangkan seperti mata pelajaran yang lain Ibu. Saya bisa memanfaatkan media atau fasilitas dalam pembelajaran begitu Bu. Oh, jadi kalau begitu saya bisa menyimpulkan bahwa kendala yang Ibu Nining alami ini adalah kendala ketersediaan ruang kelas yang mengakibatkan Ibu tidak dapat memanfaatkan media pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif dan menyenangkan, begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Ibu. Oke. Lalu kira-kira apa harapan ideal yang ingin Ibu Nining capai ke depannya? Misalnya dari skala 1 sampai 10, sekarang pembelajaran yang Ibu lakukan ini ada di posisi skala berapa dan ingin mencapai skala berapa? Iya. Nah, harapan saya atau keinginan saya itu pastinya pembelajaran yang saya lakukan pastinya maunya harapannya 10 ya. Karena itu kan harapan maksimal, skala maksimal yang kita dapatkan. Namun pembelajaran yang saya lakukan sekarang ini mungkin kira-kira berada di skala 5 lah ya Bu. Jadi saya tidak terlalu muluk-muluk ya menghayal untuk mau sampai 10. Saya mungkin sekitaran 8 begitu Bu. Saya mau pembelajaran yang saya lakukan paling tidak dari 5 ini saya bisa meningkatkan ke 8 begitu Bu. Oke, jika demikian, apa yang ingin Ibu Nining lakukan agar dapat mencapai harapan tersebut? Rencana apa saja yang mau Ibu Nining lakukan? Nah, saya mungkin dapat menggunakan saya berpikir saya mungkin dapat menggunakan laptop Bu, karena kan tadi yang saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menggunakan infokus nih dalam pembelajaran yang saya lakukan. Nah, saya bisa menggunakan laptop sehingga saya dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial seperti aplikasi Canva, terus aplikasi-aplikasi yang lain seperti YouTube ataupun Google. Jadi anak-anak bisa langsung mengambil melihat materi-materi yang ada di dalam aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu karena saya punya murid kan tidak terlalu banyak Bu. Jadi saya pikir untuk saya pakai laptop itu saya bisa, karena kalaupun laptop itu karena saya punya hanya satu, saya bisa meminjam kepada sekolah untuk menjadi bertambahan fasilitas yang bisa saya pakai laptop yang ada di sekolah begitu Bu. Oke, baik sekali idenya Bu, bagus sekali. Lalu siapa yang ingin Ibu ajak berkolaborasi untuk mewujudkan keinginannya Ibu? Karena saya membutuhkan beberapa laptop Bu, maka saya pastinya akan berkolaborasi dengan pihak sekolah tentunya, di mana dalam hal ini saya pastinya berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, dan saya pastinya akan berkoordinasi juga dengan bendahara barang untuk meminjam atau meminta izin meminjam laptop sekolah untuk pembelajaran pada jam pendidikan agama Islam begitu. Oke. Lalu kapan nih rencananya Ibu untuk memulai strategi yang tadi?
Eh, Sesegera mungkin sih Bu, saya mau melakukan rencana ini minggu depan, kira-kira saya bisa mulai. Oke Bu, jadi saya tunggu cerita baik dari Ibu selanjutnya ya. Iya, iya Bu. Oke, kita sudah sampai di penghujung coaching ini ya Bu Ning. Kira-kira apa yang Ibu Ning rasakan dalam percakapan kita tadi? Iya, jadi Ibu, awalnya saya merasa sulit untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan akibat dari ketiadaan kelas. Namun, setelah saya berbincang, berdiskusi dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi atau kendala yang saya alami, Ibu. Oke Bu Ning, saya percaya Ibu mampu dan bisa menjalankan apa yang Ibu rencanakannya nanti. Iya, insya Allah Bu, saya optimis bisa melakukannya. Oke, baiklah Bu. Kita akan bertemu dalam pertemuan coaching berikutnya dan Ibu akan menceritakan perkembangan pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan tadi. Iya, baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Selamat siang Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik Ibu Matilda, luar biasa ya. Ibu sudah menyelesaikan proses coachingnya bersama rekan sejawatnya Ibu, dalam hal ini Ibu Nining ya. Iya. Baik Bu, kita kembali pada tahap pasca observasi ya. Jadi di sini ada lagi nih beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Matilda ya. Bersedia ya Bu ya? Boleh Bu. Oke, baik. Nah, yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu Matilda lakukan dalam proses coaching tadi, Bu? Oke, baik Bu. Jadi proses coaching tadi sudah menerapkan alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Oke, sangat luar biasa sekali Bu. Tadi saya menyaksikan juga pada saat proses coaching yang dilakukan, dan saya dapat menyampaikan beberapa hal nih Bu, menyangkut dengan proses coaching tadi. Jadi pada saat proses coaching tadi yang dilakukan oleh Ibu bersama dengan rekan sejawatnya Ibu, dalam hal ini Ibu Nining, itu Ibu sudah melakukannya sesuai dengan tahapan atau alur tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coach, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan si coach ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dalam proses coaching tadi juga Ibu sudah menguatkan komitmen yang ada dalam diri si coach, dalam hal ini Ibu Nining, sehingga sudah muncul rasa tanggung jawab ketika coach nanti akan melakukan aksi dan itu akan dilakukan dengan lebih baik lagi ya. Tadi juga Ibu saya mengamati dari proses coaching yang dilakukan, di situ tadi sudah ada kehadiran secara penuh ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian mendengarkan dengan aktif, ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Nah, kira-kira nanti ke depannya nih Ibu Matilda, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Matilda kembangkan lagi? Oke, jadi baik Ibu. Kompetensi yang ingin dicapai atau ingin saya kembangkan lagi, yaitu yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua itu adalah menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, karena tiap coach itu memiliki masalah yang berbeda. Ya, benar. Oke, benar sekali Bu Matilda. Baik, jadi begini Bu, kalau kita melakukan coaching dengan alur tirta itu memang akan sangat terencana ya Bu ya, dan hasil yang kita dapatkan pun dari coaching itu sendiri, karena kita akan memanfaatkan potensi yang ada dalam
diri si kuci itu. Betul sekali. Iya, jadi dia bisa menemukan sendiri solusinya juga dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Ibu Matilda sebagai coachnya. Oke, baik. Kalau sudah seperti itu, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya ya kepada Ibu Matilda sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, dan tentunya bahwa harapan saya ke depannya Ibu Matilda bisa lebih memperdalam lagi ya kompetensi-kompetensinya, kemudian lebih bermanfaat lagi bagi rekan-rekan sejawat yang ada di sekolahnya Ibu. Baik Bu, Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu.